Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmi Rahmawati dengan NPM 211030135 akan membacakan surah An-Nas dan Al-Falaq beserta hukum bacaan pada kedua surah tersebut. Saya awali dengan surah yang pertama, yaitu surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Baik, di sini saya akan menjelaskan surah yang pertama, yaitu surah An-Nas. Dimulai dari ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Di situ terdapat hukum bacaan mad tabi'i, yaitu dibaca panjang 2 harokat. Dikarenakan di situ ada waw yang berharokat sukun, sebelumnya itu bertemu dengan yang lain yang berharokat dhamma. Kemudian ada di situ selanjutnya ada huruf alif lam samsiah, yaitu alif yang terlewatkan atau tidak perlu dibaca dikarenakan di situ ada alif yang bertemu dengan huruf samsiah, yaitu nun. Kemudian di situ ada nun yang diberi hukum bacaan gunnah dikarenakan di situ nun berharokat tasjid dan di situ dibaca dengung atau 2 rakaat. Dan kemudian selanjutnya ada hukum bacaan mad arid disukun. Di situ dibaca panjang 2 harokat ataupun lebih juga tidak apa-apa dikarenakan di situ ada alif yang bertemu dengan sin yang disukunkan di bagian ayat terakhir. Ini dibaca qul a'udzu birabbin nas. Pada ayat kedua, malikin nas. Di situ terdapat huruf alif lam samsiah. Di situ juga terlewatkan atau tidak dibaca dikarenakan alif bertemu dengan nun samsiah. Di situ juga ada hukum bacaan gunnah pada nun yang bertasjid, yaitu dibaca dengung atau 2 harokat. Malikin nas. Nah, setelah itu ada hukum bacaan mad arid lisukun, yaitu dibaca panjang 2 harokat atau lebih pun juga tidak apa-apa dikarenakan ada alif yang bertemu dengan sin di akhir kalimat yang disukunkan. Kemudian di ayat ketiga, ilahin nas. Ila itu diberi hukum bacaan mad tabi'i dikarenakan di situ terhampit oleh alif dan setelahnya itu alif juga, jadi dia diwakilkan menjadi mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Kemudian ada di situ ada alif lam samsiah lagi dikarenakan di situ ada lam alif bertemu dengan nun, kemudian nun itu juga diberi hukum bacaan gunnah berdengung 2 rakaat dikarenakan di situ ada nun bertasjid, dan kemudian ada hukum bacaan mad alif disukun dikarenakan ada alif yang bertemu dengan sin atau sa di akhir yang disukunkan di akhir ayat tersebut. Jadi ilahin nas. Di ayat selanjutnya, wa min syarril waswasil khannas, wa min di situ terdapat hukum bacaan ikhfa dikarenakan nun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu sya. Min sya. Kemudian min syarril. Nah, di situ ada hukum bacaan alif lam qamariyah, yaitu dengan cara bacanya yaitu jelas, tidak memantul. Min syarril waswa. Nah, hukum bacaan selanjutnya itu ada mad tabi'i dikarenakan di situ waw yang berharokat fathah, setelahnya itu bertemu dengan alif.
min syarril waswasil. Di situ terdapat bacaan huruf alif lam komariah lagi, yaitu dibaca dengan jelas atau tidak terpantul. Min syarril waswasil khon. Nah, di situ terdapat hukum bacaan alif lam samsiah. Di situ alif samsiah ini dilewatkan dikarenakan alif bertemu dengan nun samsiah. Min syarril waswasil khon. Nah, di sini terdapat hukum bacaan gunnah dikarenakan nun bertasjid. Min syarril waswasil khannas. Nah, setelah ini terdapat hukum bacaan mat arif disukun lagi di akhir bacaan ayat ini. Min syarril waswasil khannas. Selanjutnya, alladzi waswisu fi sudurin nas. Alladzi, di sini terdapat alif lam samsiah dikarenakan alif bertemu dengan lam samsiah yang bertasdid. Alladzi. Nah, selanjutnya zi ini adalah mat tabi'i dikarenakan zal yang berharokat kasroh bertemu dengan ya yang berharokat sukun. Alladzi waswisu fi. Nah, fi-nya ini berhukum mat tabi'i juga. Fi ini berharokat kasroh bertemu dengan ya yang berharokat sukun. Fi alladzi waswisu fi sudur. Nah, ini juga mat tabi'i juga. Mat tabi'i ini huruf dal bertemu dengan wawu yang berharokat sukun. Alladzi waswisu fi sudurin. Nah, di sini terdapat alif lam samsiah lagi. Rin. Nah, di sini terdapat juga nun yang bertajid, yaitu di hukum bacaan gunnah, yaitu berdengung 2 rakaat. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Nah, di akhir kalimat ini terdapat bacaan mat arif disukun. Selanjutnya, ayat selanjutnya, minal jinnati wan nas. Minal. Nah, di sini terdapat hukum bacaan alif lam komariah, yaitu jelas atau tidak terpantul. Minal jin. Nah, hukum bacaan selanjutnya di sini ada huna dikarenakan di situ ada nun yang berharokat tahdid. Minal jinnati wan. Nah, di sini terdapat alif lam samsiah, yaitu tidak perlu dibaca dikarenakan alif bertemu oleh minal jinnati wan. Nah, nun ini nun samsiah. Jadi minal jinnati wan. Nah, di sini terdapat gunnah, yaitu nun bertasydid. Kemudian selanjutnya ada mat arif disukun di bacaan akhir ayat. Jadi ini mat arif disukun ini adalah alif yang bertemu dengan sin yang disukunkan di bagian ayat terakhir. Minal jinnati wan nas. Itu tadi hukum bacaan dari surah An-Nas. Selanjutnya hukum bacaan dari surah Al-Falaq. Kita mulai dari ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu ini terdapat hukum bacaan mat tabi'i yang dibaca panjang 2 rakaat dikarenakan ada wawu yang berharokat sukun. Sebelumnya ini bertemu dengan huruf yang berharokat dhammah, yaitu ain. Qul a'udzu birabbil. Nah, bil di sini terdapat hukum bacaan alif lam samsiah, alif lam qamariyah, yaitu jelas atau tidak terpantul. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, selanjutnya falaq ini memiliki hukum bacaan qalqalah kubro, yaitu huruf qaf ini berada di akhir ayat. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, selanjutnya min syarri ma khalaq. Nah, ini terdapat hukum bacaan ikhfa, yaitu nun mati yang bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu sya. Min syarri ma. Nah, selanjutnya ma ini mendapat hukum bacaan mat tabi'i dikarenakan ada alif yang sebelumnya ini berharokat kasrah, yaitu mim. Min syarri ma khalaq. Nah, khalaq ini memiliki hukum bacaan qalqalah kubro juga. Min syarri ma khalaq wa min syarrin ghasiqin idza waqab.
Nah, di sini ada huruf ikhfa lagi, yaitu nun yang bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu sya. Wa min syarri. Nah, kho ini diberi hukum bacaan mad tabi'i dikarenakan ada alif yang sebelumnya ini bertemu dengan huruf yang berharokat fathah yaitu kho. Wa min syarri ghasiqin. Nah, siqin ini diberi hukum bacaan idhar dikarenakan wa min syarri ghasiqin idza. Qaf ini berharokat kasroh tanwin bertemu dengan alif. Wa min syarri ghasiqin idza. Nah, idza ini diberi hukum bacaan mad tabi'i dikarenakan alif sebelumnya ini bertemu dengan hukum bacaan huruf yang berfathah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, waqab ini diberi hukum bacaan qalqalah kubro dikarenakan ba itu berada di akhir ayat. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Selanjutnya, wa min syarrin naffasati fil uqad. Nah, di sini ada huruf ikhfa lagi yaitu nun yang bertemu dengan sya. Wa min syarrin. Nah, di sini terdapat hunnah yaitu kasroh, huruf yang berharokat kasroh itu bertemu dengan nun yang bertasydid. Wa min syarrin naffasana. Dua-dua huruf ini berharokat fathah berdiri yaitu dihukumi dengan bacaan mad tabi'i yaitu dua harokat atau dua ketukan panjangnya. Wa min syarrin naffasati fil. Nah, ini diberi hukum bacaan alif lam komariah. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Nah, di sini ada hukum bacaan mad tabi'i kubro lagi yaitu zal yang di akhir ayat. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Selanjutnya, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, wa min syarri ini terdapat hukum bacaan ikhfa yaitu berdengung dua harokat dikarenakan nun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu sya. Wa min syarri ha. Nah, ha ini dihukumi bacaan mad tabi'i dikarenakan alif ini sebelumnya ini bertemu dengan huruf yang berharokat fathah yaitu ha. Wa min syarri hasidin. Nah, din ini dihukumi bacaan idhar dikarenakan dal ini berharokat kasrah dhammah bertemu alif. Wa min syarri hasidin idza. Nah, idza ini dihukumi bacaan mad tabi'i dikarenakan zal ini berharokat fathah bertemu dengan alif. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, yang terakhir ini dihukumi bacaan qalqalah kubro dikarenakan zal itu di akhir ayat. Wa min syarri hasidin idza hasad. Begitu. Shadaqallahul azim. Terima kasih, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.